Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tercinta. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi. Sebelum mulai, mari bersama-sama kita bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu. Tinggalkan juga komentar ya, karena saya sangat menghargainya. Semoga bermanfaat. Meski tujuan Sunan Ampel datang ke Nusantara untuk berdakwah, seperti waliullah lainnya, ia tidak langsung menyebarkan dakwah Islam secara masif di Nusantara, sebagaimana Sunan Gresik yang datang lebih dulu. Sunan Ampel lebih memilih metode dakwah dengan asimilasi budaya, yaitu dengan mempelajari adat istiadat dan budaya lokal yang telah melekat kuat di masyarakat setempat, lalu menggabungkannya. Kebudayaan yang berbeda disatukan menjadi kebudayaan baru tanpa menghilangkan kebudayaan lama, dengan tetap mempertahankan unsur-unsur yang dianggap baik dan menambahkan kebudayaan baru yang lebih baik. Pantas saja Sunan Ampel sangat menghormati budaya dan pranata sosial masyarakat lokal, karena ia terlahir dari darah campuran. Ayahnya berasal dari Samarkand, sekarang Uzbekistan, sementara ibunya berasal dari Champa, sekarang bagian dari Vietnam Tengah dan Selatan. Sunan Ampel merupakan putra dari Syaikh Ibrahim As-Samarkandi. Ia adalah tokoh wali Songgo pertama yang berperan besar dalam menyebarkan Islam di Jawa dan wilayah lain di Nusantara. Seiring dengan tokoh-tokoh seperti Syekh Jumadil Kubro, Syekh Subakir, dan Syekh Hasanuddin, atau yang lebih dikenal sebagai Syekh Kuro dari Karawang, yang juga merupakan guru dari Ratu Subanglarang, istri penguasa Pajajaran, Prabu Siliwangi. Setelah menata pranata sosial dan melakukan akulturasi budaya lokal, kedatangan Sunan Ampel di Pulau Jawa menjadi daya magis yang luar biasa. Banyak kalangan, termasuk masyarakat lemah, merasa terwakili karena ajaran Islam tidak membedakan antara kaya dan miskin. Bahkan, dari kalangan ningrat atau kerajaan, kehadiran Sunan Ampel meyakinkan mereka bahwa Islam adalah agama yang luas, mengajarkan semua aspek kehidupan, mulai dari tata kelola kekuasaan yang adil hingga menciptakan suasana damai. Dengan menganut ajaran Islam, rakyat akan taat kepada penguasa dan sejahtera hidupnya. Setelah dakwahnya semakin kuat, Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta untuk mendidik para kader penggerak dakwah Islam. Ia menciptakan pelatihan khusus bagi para kader dakwah, menyeleksi orang-orang pilihan yang cerdas dan berpengaruh besar di Jawa dan Nusantara, seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Mereka semua bergabung dalam satu kesatuan umat Muslim yang akhirnya dikenal dengan nama Wali Songo. Sunan Ampel juga membangun jaringan keluarga-keluarga Muslim melalui ikatan pernikahan dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Melalui ikatan pernikahan ini, dakwah Islam menjadi kuat dan mendapat dukungan dari para penguasa atau raja-raja Jawa, sehingga dakwah Islam dapat menyebar dengan cepat ke berbagai daerah di Nusantara. Untuk memperlancar jalur dakwahnya, Sunan Ampel menikahi putri Bupati Tuban, Arya Teja, yang juga merupakan cucu dari Arya Lembusura, Raja Surabaya yang beragama Islam. Jejak dakwah Sunan Ampel tidak hanya terbatas di Surabaya dan ibu kota Majapahit, melainkan juga menyebar hingga ke daerah Sukadana di Kalimantan. Ayahnya, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, datang lebih awal ke Tanah Jawa dan memberikan nama kepada anaknya sebagai perpaduan budaya lokal, Raden Ahmad Rahmat, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Sunan Ampel. Sunan Ampel dididik dan dikader kuat oleh ayahnya untuk menyebarkan dakwah Islam, dibantu oleh saudara tuanya, Ali Musada, dan temannya Abu Hurairah, putra dari Raja Champa. Mereka datang ke Tuban dan berdakwah di sana. Setelah ayahnya wafat, Raden Rahmat berangkat ke Majapahit untuk menemui bibinya, yang menikah dengan Raja Majapahit yang beragama Buddha, yang meminta izin untuk tinggal dan menyebarkan Islam di kota Surabaya. Berkat dukungan bibinya, Raden Rahmat diangkat sebagai imam di Surabaya. Setelah resmi menjadi imam masjid di pusat kota Surabaya, gelar Sunan Ampel melekat padanya, dan ia diangkat menjadi wali di Ngampel Denta. Selain itu, Raden Rahmat mendapat surat keputusan dari pejabat Majapahit, Arya Sena, yang mengangkatnya sebagai imam masjid Surabaya. Ia kemudian menetap di Ampel
beserta keluarga yang dititipkan oleh Raja Majapahit, yang juga mendukung dakwah Islam di Surabaya. Dalam perjalanan menuju Surabaya, Raden Rahmat melewati daerah Pari, Krian, Wonokromo, dan Kembang Kuning yang merupakan wilayah hutan. Di sana ia bertemu dengan Ki Wiryo Saroyo yang dikenal sebagai Ki Bang Kuning atau Mbah Karimah, yang akhirnya menjadi pengikutnya. Raden Rahmat menikahi putri Ki Bang Kuning, Mas Karimah, dan dari pernikahan ini lahirlah dua putri, Mas Murtosiah dan Mas Murtosimah. Meski mendapatkan dukungan dari Raja Majapahit, Raden Rahmat tidak diangkat langsung oleh istana untuk menjadi penguasa Surabaya, yang sebagai gantinya, Adipati Surabaya, Arya Lembusura yang beragama Islam, menempatkan Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya dan menetap di Ampel Denta dengan gelar Sunan Ampel Denta atau Pangeran Khatib. Bahkan, diceritakan bahwa Raden Rahmat menikahi Nyai Ageng Manila, putri dari Arya Teja dari Tuban. Ketika Arya Lembusura meninggalkan tahtanya, Raden Rahmat menggantikannya sebagai penguasa Surabaya. Meskipun menjadi penguasa Surabaya, Sunan Ampel tetap hidup sederhana dan istiqomah dalam tujuannya sebagai pendakwah, bukan untuk terlibat dalam hiruk-pikuk politik. Dakwah menjadi tugas utama setiap Muslim, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Sunan Ampel dikenal sebagai tokoh yang menjalankan dakwah dengan prinsip mau'idhatul hasanah wa mujadalah billati hiya ahsan. Sunan Ampel membentuk ikatan pernikahan di antara penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit untuk menguatkan ikatan kekeluargaan di antara umat Islam. Dengan kedudukannya sebagai bupati, Sunan Ampel semakin aktif melakukan gerakan dakwah dan memperkuat jaringan kekerabatan dengan penguasa-penguasa di wilayah lain. Salah satu upaya dakwah yang dilakukan Sunan Ampel adalah menikahkan Khalifah Usen dengan putri Arya Baribin, Adipati Madura, dan melanjutkan tradisi ini dengan menikahkan putrinya, Mas Murtosiah, dengan Raden Paku, Sunan Giri, sementara adiknya, Mas Murtosimah, menikah dengan Raden Patah, Adipati Demak, yang didukung oleh Sunan Kalijaga. Sunan Ampel juga mengajarkan murid-muridnya membaca Al-Quran, kitab syariat, tarekat, dan hakikat. Ia mencontohkan kehidupan zuhud dengan melakukan riadah seperti tidak makan atau tidur, mencegah hawa nafsu, dan beribadah kepada Allah. Dengan ajaran tasawufnya, Sunan Ampel dianggap sederajat dengan para guru suci yang berwenang melakukan diksha, baiat, yang diberi gelar Susuhunan. Gelar ini diberikan karena kedudukannya sebagai Raja Surabaya yang berkediaman di Ampel, sekaligus sebagai guru suci yang mempunyai kewenangan untuk memberikan baiat kepada murid-murid rohaninya. Dakwah Islam yang dilakukan Sunan Ampel bersifat persuasif dengan pendekatan kekeluargaan dan penuh empati, meskipun tidak selalu mudah diterima oleh masyarakat. Terdapat pula kisah mengenai tantangan yang dihadapi Sunan Ampel, seperti pengusiran dua ulama utusannya dari Madura oleh Lembu Peteng, seorang penguasa Madura, yang kemudian berusaha membunuh Sunan Ampel. Namun, karomah Sunan Ampel menyelamatkannya dan bahkan mengubah hati Lembu Peteng untuk memeluk Islam. Sunan Ampel juga dikenal karena menolak makanan yang dianggap haram, seperti babi dan katak goreng. Karena berasal dari negeri Champa, tradisi keagamaan Muslim Champa terlihat pada tradisi keagamaan yang dijalankan masyarakat pesisir utara Jawa, wilayah dakwah Sunan Ampel, yang tradisi seperti kenduri untuk orang mati, perayaan Syuro, serta berbagai ritual keagamaan lainnya dipengaruhi oleh tradisi Champa Muslim. Islam berkembang di Jawa berkat dakwah Sunan Ampel dan para penyebar Islam abad ke-15 dan ke-16, melalui akulturasi dan asimilasi budaya pra-Islam dengan Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Sunan Ampel wafat pada tahun 1479 Masehi, meskipun ada perbedaan pendapat mengenai tahun pasti wafatnya. Namun, makamnya yang terletak di samping Masjid Agung Ampel Surabaya menjadi pusat peziarahan umat Islam di seluruh Nusantara. Sunan Ampel juga dikenal dengan kisah karomahnya, seperti mengubah batu menjadi ayam jago untuk menghentikan perjudian sabung ayam di desa Surabaya. Kejadian ini menjadi simbol dari kekuasaan Allah yang tidak terbatas dan mengajarkan masyarakat untuk tidak mempercayai hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sunan Ampel tidak hanya dikenal sebagai seorang wali yang menyebarkan Islam, tetapi juga sebagai sosok yang membawa perubahan besar
melalui pendekatan yang bijaksana dan penuh kasih. Melalui dakwahnya yang penuh dengan akulturasi budaya, Sunan Ampel berhasil menyatukan berbagai kebudayaan yang ada, tanpa menghilangkan identitas lokal, dan mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang menghargai keberagaman. Salah satu hikmah besar dari perjuangan Sunan Ampel adalah pentingnya mengedepankan pendekatan yang penuh empati dan kasih sayang dalam berdakwah. Ia menunjukkan bahwa untuk menyebarkan kebaikan, kita tidak perlu memaksakan perubahan, tetapi dengan sabar dan bijaksana, kita dapat membimbing orang-orang dengan cara yang penuh kasih dan kelembutan. Dakwah Sunan Ampel juga mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan Allah dalam setiap langkah hidup. Karomah yang dimilikinya adalah bukti nyata bahwa segala sesuatu yang luar biasa adalah kuasa Allah yang tak terbatas. Dengan kesederhanaan dan istiqomah dalam tujuan, Sunan Ampel berhasil membawa perubahan besar dalam masyarakat, mengarahkan mereka untuk menjauhi keburukan dan kembali kepada jalan yang diridai Allah. Mari kita ambil pelajaran dari kehidupan dan perjuangan Sunan Ampel, yang meskipun tidak mengejar kekuasaan, tetap konsisten dalam menyebarkan kebaikan dan memperjuangkan nilai-nilai Islam dengan penuh kebijaksanaan. Semoga kita semua dapat mengikuti jejak beliau dalam berdakwah dengan cara yang penuh kasih dan senantiasa mengandalkan Allah dalam setiap langkah hidup kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.